Halo semuanya, hari ini kita akan webinar tentang Scratch. Sebelum kita mulai, kakak akan memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Uyun. Di sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara membuat project di Scratch. Oke, kalian bisa membuka Scratch menggunakan browser masing-masing. Kalian ketik Scratch. Kemudian buka website yang pertama. Nah, di sini kalian bisa mengklik Start Creating untuk membuka atau membuat project baru. Oke, jadi sebelum kita membuat project di Scratch, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu interface dari Scratch. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian sini ada motion, loop, sound, event. Bagian ini kita sebut dengan categories. Di setiap categories dia memiliki perintah atau command. Nah, command atau perintah di Scratch kita sebutnya blocks. Bagian sini adalah blocks. Kemudian di sini working area. Nah, kita bisa close yang ini supaya working area-nya bisa terlihat dengan jelas. Jadi bagian sini adalah tempat untuk kita code atau kita meng-arrange script atau command untuk characters. Untuk characters di Scratch, yang kucing ini kita sebutnya dengan sprite. Ini namanya sprite. Kemudian di bagian sini adalah sense. Oke, di sense ini kita bisa menambahkan background. Bagaimana cara menambahkan background? Di sini kita bisa ke backdrop panels. Backdrop panels ini kita bisa menambahkan background yang kalian inginkan, atau kalian juga bisa menggunakan beberapa cara. Kalian bisa upload background apabila kalian mempunyai foto atau gambar yang ingin kalian gunakan sebagai background. Kemudian untuk menambahkan sprite itu sendiri, kalian bisa ke sini. Ini adalah tombol atau button di mana kita bisa menambahkan characters. Nah, hari ini kita akan membuat Scratch project dengan tema Save the Ocean Game. Mari kita lihat terlebih dahulu projectnya seperti apa. Kita akan klik green flag untuk memulai gamesnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tulisan Save the Ocean Game. Ini adalah judul dari projectnya itu sendiri. Kemudian apabila kita ingin memulai gamesnya, kita klik play the game button. Katakan klik, lihat apa yang terjadi. Hello coders, my name is Boy. Welcome to my game. Through this game, you're going to learn about ocean acidification. Scientists have discovered that waste materials and chemical waste causes a serious problem called ocean acidification. Ocean acidification is the reduction in the pH value of the Earth's ocean. Now that we know about this problem, as concerned citizens, we have a responsibility to be a part of the solution. For future generations and for the health of the ocean. Let's save the world. Oke, mari kita klik start button. Lihat apa yang terjadi. Hello coders, let's play the game. Use the arrow keys to help me collect all of the trash. Be quick, because the trash can damage our ocean. Oke, di sini kita bisa menggerakkan characters menggunakan arrow key yang ada di keyboard. Wow, setiap kita menyentuh sampahnya, sampahnya akan masuk ke dalam storage, kemudian sampahnya akan menghilang. Waktunya sudah habis. Jadi ketika waktunya habis, maka sampahnya akan masuk ke dalam laut, kemudian kita kalah. Jadi di sini kita harus cepat dalam mengumpulkan sampahnya. Oke, mari kita ulangi sekali lagi. Hello coders, let's play the game. Use the arrow keys to help me collect all of the trash. Be quick, because the trash can damage our ocean. Oke, kita akan mulai untuk mengumpulkan sampah dengan cepat sebelum waktunya habis. Oke, kita berhasil. Good job.
Thank you coders, for helping me. And save the world. Ini adalah project yang akan kita buat hari ini menggunakan Scratch. Jadi semuanya boleh persiapkan dulu Scratch-nya. Kita akan membuat Scratch project bersama-sama. Oke, langkah awal yang akan kita buat adalah background-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian masih ingat bagaimana cara menambahkan background atau backdrop? Ya, jadi di sini untuk background atau backdrop kita bisa ke backdrop panel. Kemudian kalian bisa memilih background yang kalian suka. Kalian tinggal klik. Nah, di Scratch ada banyak sekali background yang bisa kalian gunakan untuk membuat project. Nah, apabila kalian punya gambar kalian masing-masing, misalkan kalian punya foto atau picture di komputer masing-masing, kalian juga bisa upload gambar tersebut ke Scratch. Bagaimana cara mengupload gambar? Di sini kalian ke sini, kemudian kalian klik upload backdrop. Nah, di sini kalian bisa pilih background yang kalian inginkan yang ada di komputer masing-masing. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Untuk background yang kosong yang kalian tidak pakai, kalian bisa klik X untuk menghapusnya. Atau kalau kalian tidak memakai karakter di sini atau sprite kucingnya, kalian juga tinggal klik X. Nah, dia akan menghilang. Nah, di sini untuk project yang akan kita buat, kita membutuhkan beberapa background. Untuk di Scratch ini, kita bisa menambahkan lebih dari satu background. Jadi kita bisa menambahkan atau mengambil gambar dari Scratch. Kita juga bisa mengupload lagi gambar yang lain. Kalian tinggal ke button yang ini, yang choose backdrop, kemudian klik upload backdrop. Kalian tinggal pilih background yang kedua, yang akan kalian buat sebagai stage 1. Ini kita akan menambahkan lagi background untuk tema beach-nya. Nah, kalau kalian penasaran Kak, bagaimana kalau kita punya gambar tapi kalian tidak punya teks, kalian bisa menambahkan teks di background menggunakan T. Nah, di sini ada T simbol, kalian bisa klik teks yang kalian inginkan. Kalian juga bisa mengganti font type-nya, atau kalian juga bisa mengganti warna teks sesuai yang kalian inginkan. Oke, di sini sudah ada start scene, stage 1, beach. Nah, selanjutnya yang akan kita butuhkan adalah game over. Karena nanti ada game over, sama ada juga win screen. Kita masukkan yang game over terlebih dahulu. Kemudian kita mengupload background terakhir untuk win. Nah, seperti ini. Jadi, kita harus persiapkan dulu background yang kita butuhkan untuk membuat project. Oke, selanjutnya setelah kita selesai untuk menambahkan background atau backdrop, di sini kita akan ke code. Nah, di kode ini kita akan men-setting atau membuat background-nya dimulai dari start screen. Nah, di sini kita harus menggunakan blocks, kita bisa ke event. Nah, jadi setiap kita membuat project di Scratch, kita harus mengawali dengan yang namanya trigger atau starting point. Nah, di sini karena green flag adalah button untuk play, jadi kita bisa menggunakan when green flag click. Artinya kita mengklik green flag yang ini untuk memulai project atau games-nya. Nah, di sini kakak mau atau kita mau untuk project ini ketika kita klik play atau green flag dia akan ke start screen. Jadi kita bisa ke looks, kemudian di sini ada namanya switch backdrop to. Kemudian kita bisa memilih background yang pertama yang akan kita tampilkan. Nah,
maka dia akan ke background-nya ini. Selanjutnya kita akan membuat title text yang nanti akan muncul di start screen. Di sini kita bisa menggunakan paint. Di paint ini kita bisa klik T simbol, kemudian mengetik teks yang akan kalian gunakan sebagai judul kalian. Save the ocean, misalkan. Ini kalian bisa memperbesar teksnya seperti ini. Kalian pastikan ketika menggambar, gambar kalian ada di point image di tengah-tengah ini. Oke, setelah selesai untuk teksnya, kita akan put supaya nanti teksnya bisa berganti warna. Nah, di sini kita akan membuat teks ini muncul ketika di start screen. Jadi kita kasih when backdrop switch to start screen, maka dia akan muncul. Kita ke looks, kemudian kita pilih show blocks. Untuk mengganti warna, kita bisa menggunakan change color effect. Nah, ini adalah blocks yang bisa mengganti warna sprite. Di sini karena kita mau dia berganti warna terus-terusan atau loop, kita bisa ke control menggunakan forever. Di sini forever kita masukkan change color effect by. Oke. Supaya nanti bisa berganti warna secara bertahap atau step by step, di sini kita perlu control it. Kita bisa menggunakan wait 1 second, kemudian kalian bisa ganti angkanya. Kalian bisa coba klik green flag. Oke, lanjut setelah kita membuat title text, kita akan membuat play button. Oke, untuk play button, kita akan mengambil gambar yang ada di Scratch. Kalian bisa memilih button, kemudian kita akan menambahkan teks di button tersebut. Kita pilih buttonnya, kemudian kita bisa custom dengan menambahkan teks. Kita bisa tulis start. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa ke code. Nah, di code ini untuk start button, kita bisa membuat start button muncul ketika start screen. Kemudian ketika kita klik, dia akan menghilang. Jadi kita bisa ke event, kemudian when backdrop switches to start screen, maka start buttonnya akan muncul. Kita ke looks, kemudian show. Oke, kemudian di sini ketika kita klik start, maka dia akan berganti background. Kita akan mulai gamesnya. Jadi di sini kita bisa ke event lagi, menggunakan blocks when this sprite click. Ketika buttonnya diklik, kita akan membuat gamesnya mulai. Jadi kita ke broadcast untuk mengirimkan pesan, kita klik new message, kita ke stage 1. Jadi kita bisa kasih nama message-nya go to stage 1. Kemudian kita membuat button start menghilang. Kita menggunakan hide. Nah, selain start button yang menghilang, kita juga ingin title Save the Ocean menghilang ketika kita berganti background. Jadi di sini kita bisa ke event. Ketika kita receive message go to stage 1 atau menerima pesan dari button,
dia juga akan menghilang. Jadi kita ke looks, kita bisa tambahkan hide. Nah, untuk mengganti background, kita bisa ke stage. Di stage ini, kita bisa menambahkan when I receive go to stage 1. Kemudian kita akan mengganti background-nya ke stage 1. Di sini kita menggunakan switch backdrop to stage 1 script. Oke, mari kita coba terlebih dahulu. Kita klik green flag, kemudian kita klik start. Nah, di sini background-nya sudah berubah ke stage 1. Selanjutnya kita akan menambahkan characters. Mari kita pilih characters-nya. Kalian bisa memilih characters yang kalian suka. Kalian bisa search people. Nah, di sini ada banyak characters yang bisa kalian pilih. Nah, kalian bisa pilih characters kalian masing-masing. Kira-kira kalian mau yang mana? Untuk characters, di sini kita harus tentukan di mana characters akan muncul. Jadi kita buat event, ketika backdrop di start scene, kita akan membuat si characters atau definnya ini menghilang terlebih dahulu atau belum muncul. Jadi kita ke looks, kemudian hide. Nah, characters akan muncul ketika dia ada di stage 1. Jadi kita ke event, kemudian when backdrop switch to stage 1 screen, characters ini akan muncul. Kita ke looks, kemudian menggunakan show. Oke, untuk characters di sini kita akan menentukan posisi charactersnya terlebih dahulu. Kalian boleh menaruh atau menentukan posisi untuk characters, bisa di kiri, di kanan, di bawah, di atas, boleh. Jadi kalian bisa geser karakternya menggunakan mouse pointer masing-masing. Kemudian kita akan ke motion untuk set the position menggunakan go to XY. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat karakternya besar. Jadi supaya bisa terlihat lebih jelas di stage 1, kita akan mengganti ukuran characters. Kita ke looks, kemudian menggunakan set size. Nah, kita bisa mengganti lebih dari 100. Jadi misal 150. Selanjutnya kita akan membuat characters menunjukkan kata-kata atau memunculkan text speech. Di sini sebelum dia memunculkan text speech, kita kasih delay dulu atau pause dulu. Sini kita ke control, kemudian kita tambahkan wait 1 second. Supaya ada jeda dari posisi characters, kemudian baru dia akan berbicara. Untuk text, kita bisa ke looks, kemudian kita menggunakan say hello for 2 seconds. Nah, di sini kalian bisa menulis kata yang kalian inginkan. Contoh, hello coders. My name is Boy. Kemudian kalian bisa menambahkan teks kedua. Welcome to my game. Kalian bisa menambahkan teks seberapa banyak yang kalian suka.
Oke, kita akan membuat Through This Game. You are going to learn about ocean acidification. Kalian bisa mengetik teks yang kalian suka. Through this game, you are going to learn about ocean. Acidification. Oke. Nah, di sini apabila kalian ingin karakter memunculkan teks dan juga mengeluarkan suara, berarti kita harus menggunakan dua konsep code. Yang pertama adalah text, yang kedua adalah text to speech. Jadi kalian bisa ke extension, kemudian kalian pilih text to speech. Nah, di sini untuk text to speech dia bisa membuat karakternya mengeluarkan suara. Oke, di sini kita akan menambahkan trigger yang sama. When stage 1 screen. Kita bisa menggunakan wait. Nah, di sini kita bisa set voice-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa ke text to speech. Kemudian ada namanya set voice to. Karena di sini kakak memilih karakternya laki-laki, jadi kakak akan menggunakan suara tenor. Oke, di sini untuk text to speech-nya kita bisa samakan dengan say blocks. Jadi kalian tinggal tambahkan say atau speak di sini. Jadi ada say, ada speak. Jadi ketika kita membuat 3 say, maka kita harus menggunakan 3 speak. Nah, di sini kalian bisa copy teks yang ada di say hello. Kemudian kalian paste supaya teksnya sama. Nah, di sini kita bisa sesuaikan waktu munculnya teks supaya dia bisa muncul bersamaan dengan suara yang keluar. Jadi di sini apabila teksnya sedikit lebih panjang, jadi kita bisa mengganti contoh menggunakan 2.5. Nah, untuk teks yang pendek atau sedikit, kita bisa mengurangi waktu. Jadi contoh 1.8. Kemudian ketika teks tersebut panjang atau banyak, kita bisa menambahkan waktunya lebih banyak, 3.5 misal. Oke, kita akan tes terlebih dahulu. Hello coders. My name is Boy. Welcome to my game. Through this game, you're going to learn about ocean acidification. Nah, di sini ketika kita sudah selesai menambahkan teks atau speak untuk characters, kita akan memunculkan button yang dimana button ini berfungsi supaya kita bisa beralih ke game script. Nah, kalian bisa menambahkan button dengan klik choose sprite. Kita bisa pilih button yang berbeda atau kalian juga bisa menggambar button kalian sendiri. Di sini untuk button kedua, kakak akan memilih button 3. Kemudian kita custom. Kita bisa memunculkan di sini. Kita juga bisa mengatur panjang atau lebar sebuah button. Kita bisa select, kemudian kita drag seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan ukuran atau shape sebuah button menggunakan arrow. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks. Misal kita tulis let's play.
Oke, kita akan mengubah warna dari teks tersebut. Kita bisa pilih warna lain. Oke, kemudian kita perbesar untuk teksnya. Nah, di sini mungkin sedikit lebih gelap supaya lebih terlihat. Oke, nah sekarang kita akan code button ini. Oke, untuk button di sini kita akan membuat button menghilang atau tidak muncul terlebih dahulu ketika kita klik the green flag. Kita ke event, menggunakan when green flag click, kemudian kita ke looks dan kita tambahkan hide. Oke. Lanjut, di sini kita akan membuat buttonnya muncul ketika characters atau Devin selesai berbicara. Jadi kita ke Devin kembali. Di sini untuk characters kita tambahkan wait supaya dia tidak langsung memanggil button. Kita ke control, kemudian kita kasih wait. Kita bisa atur untuk waktunya, misalkan 0.7. Nah, kemudian kita akan menggunakan broadcast atau pesan supaya Devin bisa mengirimkan pesan ke button. Kita bisa ke message, di sini broadcast message. Kemudian kita kasih new message. Kita ganti nama, contoh let's go. And then okay. Nah, setelah itu kita akan membuat button tree menerima pesan dari characters. Jadi kita tambahkan when I receive let's go, maka button let's play ini akan muncul. Kita ke looks, kemudian kita kasih show. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat ketika kita klik button let's play, dia akan ke screen selanjutnya atau game screen. Di sini kita ke event, kemudian kita ambil when this sprite click. Oke, maka dia akan broadcast message. Kita klik new message. Kita bisa tulis misalkan play the game. Nah, di sini setelah kita broadcast play the game, kita akan membuat button 3 atau let's play ini untuk menghilang. Jadi kita kasih hide. Nah, selanjutnya kita akan ke backdrop atau background, di mana backgroundnya akan berganti ketika kita let's play. Nah, nanti si backgroundnya ini akan berubah dari stage 1 ke game screen. Kita ke stage. Di stage ini kita akan menerima pesan. Kita ke event. Kemudian ambil blocks when I receive. Play the game. Kita akan mengganti backgroundnya. Kita ke looks. Switch backdrop to. Kita pilih game screen atau kita tadi menggunakan beach background. Nah, kita akan coba terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Kita klik green flag. Kita klik start. Hello coders. My name is Boy. Welcome to my game. Through this game, you're going to learn about ocean acidification. Nah, di sini buttonnya sudah muncul. Kita akan coba klik let's play. Ya, di sini sudah berhasil. Dia berpindah ke game screen atau ke beach. Oke, di sini di beach kita akan membuat characters menghilang. Ya, jadi si Devin ini kita akan buat menghilang terlebih dahulu. Kemudian nanti dia akan muncul dengan membawa storage atau tempat sampah. Di sini kita ke Devin, kita akan buat Devin menghilang ketika kita ada di beach screen. Kita ke event, when backdrop switch to beach, kemudian kita ke looks, kita tambahkan hide di bawahnya. Oke, di sini kita akan membuat Devin versi kedua, di mana Devin ini akan membawa tempat sampah. Jadi kita akan ke choose sprite lagi, pilih characters yang sama. Kita ke people.
Nah, tadi kakak menggunakan Devin untuk karakternya. Jadi di sini juga akan menggunakan Devin. Kemudian kita ke custom. Nah, di sini kita akan menggambar tempat sampah atau plastik. Kita bisa ke paint, di sini ke paint editor. Kita sesuaikan untuk bentuknya, kita bisa pilih kira-kira bagaimana cara Devin membawa tempat sampah atau plastik. Di sini kita bisa menggunakan rectangle. Kita tinggal pilih warnanya. Oke, kemudian kita akan buat dia seperti tempat sampah sedikit. Kita bisa pakai brush. Nah, jadi kalian bisa menggambar. Di sini kalian bisa menggunakan brush atau kalian juga bisa menggunakan line. Kita gambar terlebih dahulu bentuk plastiknya seperti apa. Oke, jadi kalian bisa sesuaikan atau kalian juga bisa mengambil gambar dari komputer masing-masing bentuk plastik atau bentuk tempat sampah, jadi bisa. Oke, ini cara simpelnya kita bisa membuat kotak atau sedikit lingkaran di atasnya. Nah, setelah selesai menggambar, kita akan kembali ke code. Oke, kita akan tes terlebih dahulu apakah Devin yang pertama sudah bisa menghilang. Hello coders. My name is Boy. Welcome to my game. Through this game, you're going to learn about ocean acidification. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk Devin pertama dia belum menghilang. Kenapa? Karena kita belum klik let's play. Kita akan coba klik let's play. Nah, Devin yang pertama itu sudah menghilang. Hanya ada Devin yang kedua. Jadi di Devin kedua ini kita bisa tentukan posisi awal. Kemudian kita lanjut ke Devin kedua untuk memberikan blocks. Kita ke event. Kemudian kita buat dia menghilang terlebih dahulu. When green flag klik. Kita ke looks, kemudian hide. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat Devin untuk muncul di posisi tertentu. Jadi kita bisa ke event. When backdrop switch to beach, kita akan set the position. Kita ke motion, go to XY. Di sini kita mau Devin bisa ke dua arah, jadi dia bisa ke hadap kanan atau ke kiri. Di sini kita ke motion, ada namanya set rotation style, left right. Kemudian kita bisa mengatur karakternya untuk bisa berjalan ke kanan dan ke kiri. Untuk berjalan, di sini kita bisa menggunakan control. Kita taruh forever. Kita bisa menggunakan if then. Nah, di sini jadi ketika kita press right arrow, kita akan menggunakan arrow yang ada di keyboard. Kita bisa ke sensing. Kemudian key space arrow. Kita ganti menggunakan right arrow. Jadi ketika key right arrow press, kita akan membuat Devin kedua bergerak ke kanan. Nah, untuk ke kanan, kita bisa menggunakan change X by. Nah, kalian bisa nih ganti seberapa jauh Devinnya akan berjalan. Kita misal ganti menjadi angka 5 untuk lambat, atau kalian bisa membuatnya lebih cepat dengan mengganti angka 7, 8, atau 10. Jadi bebas, tergantung seberapa cepat karakter berjalan. Nah, selanjutnya kita akan bergerak ke kiri.
Setelah ke kanan, kita akan membuat karakter bergerak ke kiri. Kita bisa ke control, kemudian kita tambahkan if yang kedua. Di sini kita bisa ke sensing lagi. Di sensing ini kita bisa menggunakan key left arrow press. Nah, di key left arrow press ini kita bisa menambahkan motion change X byte. Nah, apa yang membedakan kanan dan kiri? Jadi kalau kanan ini kita angkanya harus positif 8. Tapi kalau kalian mau ke kiri, maka kita akan membuatnya menjadi angka negatif atau minus. Oke, kita akan coba. Oke, Devinnya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini kita bisa mengganti arah Devin supaya dia bisa menghadap kanan dan kiri. Caranya, di sini kita bisa menambahkan point in direction. Untuk ke kanan, kita bisa menggunakan 90. Kemudian untuk ke kiri, kita bisa menggunakan minus 90. Kita akan coba. Nah, di sini Devinnya sudah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri menggunakan arrow keyboard. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat Devin kedua untuk muncul di big screen. Kita bisa ke looks, kemudian kita tambahkan show block setelah set rotation style. Oke, sampai sini untuk karakter kedua. Nah, selanjutnya kita harus tentukan siapakah nama karakter. Apakah kita mau menamakan Boy atau Devin? Kalian bisa menggantinya di sini, di Devin. Nah, di sini tadi kakak sudah menamakan Boy, tapi sepertinya lebih cocok kalau kita kasih nama Devin supaya sesuai dengan nama karakternya. Di sini kalian tinggal mengganti nama karakter tersebut menjadi Devin. Nah, kemudian jangan lupa setiap kita mengganti say, maka speak-nya harus kita ganti. Di sini kita ganti menjadi Devin. Oke. Sekarang kita akan coba tes. Kita klik green flag. Kemudian klik start. Hello coders. My name is Devin. Welcome to my game. Through this game, you're going to learn about ocean acidification. Oke, kita klik let's play button. Oke, di sini sudah muncul untuk Devin kedua. Kemudian kita akan menggerakkan Devin kedua menggunakan arrow yang ada di keyboard. Oke, sudah berhasil semuanya. Oke, sampai di sini untuk pembuatan project kali ini. Nanti kita akan melanjutkan projectnya di pertemuan berikutnya. Oke, sukses terus. Sampai jumpa semuanya. Thank you, bye.